Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sebelum kita memasuki materi di pembelajaran ekonomi bab pertama, perkenalkan diri saya dulu. Nama saya adalah Ibu Weni Arfilia. Kalian bisa panggil saya Ibu Weni. Untuk saat ini saya berdomisili di Bandaran Kulon Bagor. Nah, sebelumnya ada yang sudah pernah melihat saya? Mungkin dari kalian sudah pernah melihat saya ya. Waktu kalian membayar psikotes, waktu kalian ambil seragam ataupun ada kegiatan sekolah yang di situ berpapasan dengan saya. Oke. Kita akan membahas materi ekonomi kita yang pertama, yaitu kita akan mengenal tentang ilmu-ilmu ekonomi. Sebelum kita masuk ke materi itu, saya akan membacakan atau saya akan menjelaskan bagaimana kalian mengikuti aturan-aturan yang sudah kita sepakati di pembelajaran ekonomi. Jadi di sini saya membuat beberapa aturan. Yang pertama adalah mengenai penyampaian materi. Untuk mengikuti kelas saya nanti, penyampaian materi akan saya lakukan melalui beberapa aplikasi ya yang saya gunakan untuk membantu memudahkan saya menyampaikan kepada kalian semua ketika pembelajarannya masih secara daring. Yang pertama saya akan menggunakan Google Meet, tapi tidak semua materi akan saya Google Meet kan. Kenapa? Karena saya mempertimbangkan kemampuan kalian mengenai jaringan, kuota yang kalian punyai, sehingga nanti ada beberapa materi yang saya lakukan melalui Google Meet ketika materinya memang benar-benar banyak dan membutuhkan konsentrasi yang lebih, itu akan ke Google Meet. Lalu saya juga bisa menggunakan video yang akan saya share di grup WA seperti ini. Ada beberapa penekanan-penekanan tertentu tentang bab-bab yang menurut saya sudah pernah kalian pelajari di SMP. Jadi nanti akan saya gunakan di grup WA. Terus nanti saya gunakan melalui voice note juga bisa di grup WA. Jadi ada 3 kemungkinan hal itu. Nah, ketika kalian menggunakan Google Meet atau saya akan melakukan Google Meet atau meeting dengan kalian, ada beberapa hal yang harus kalian cermati. Yang pertama, kalian akan saya share linknya pada grup WA. Nah, setelah itu kalian masuk, maksimal adalah 10 menit setelah saya menyampaikan link di grup WA. Nah, gimana Bu? Kalau sudah 10 menit saya baru masuk, berarti terhitung terlambat. Kalau kalian terlambat lebih dari 5 kali, berarti kalian terhitung tidak mengikuti Google Meet 1 kali. Oke. Terus pada saat Google Meet, video atau kamera on semua, kecuali adalah Speakernya hanya on ketika kalian akan menyampaikan sesuatu atau menjawab pertanyaan dari guru. Lalu pada saat Google Meet kalian mengenakan pakaian bebas rapi. Jadi tanpa berseragam tidak apa-apa, tapi kalian harus mengenakan pakaian yang sopan, bebas dan juga rapi. Nah, itu aturan ketika pada saat saya menyampaikan materi. Yang kedua adalah tugas, menyampaikan tugas. Tugas akan saya sampaikan di AIO ataupun grup WA. Kalian mengerjakan tugas itu sesuai dengan perintah yang ada di AIO maupun grup WA. Nah, tugas yang kalian kerjakan itu harus diarsipkan. Jadi kalian harus menyimpan tugas yang kalian kerjakan. Jadi nanti ada perintah, lalu setelah kalian kerjakan, kalian simpan tugasnya. Jangan sampai tugasnya hilang. Jadi nanti sewaktu-waktu ada cross check ketika sudah masuk luring ya, ada cross check pengumpulan tugas kalian selama mengikuti pembelajaran saya. Terus untuk ulangan harian juga seperti itu. Nanti ada pemberitahuan di grup WA. Nah, gimana Bu kalau saya pas ulangan harian itu sakit? Kalian bisa mengikuti ulangan harian, tapi maksimal harus 1 minggu setelah ulangan harian itu terjadwal. Seperti itu. Itu adalah aturan main dari
mapel ekonomi dengan saya. Jadi sudah jelas ya di situ bagaimana penyampaian materi, tugas yang kalian kumpulkan seperti apa, dan ulangan harian. Lalu kita coba masuk ke materi bab pertama. Nah, setelah kalian menyimak video ini, nanti ada PPT yang saya share ke grup WA kalian. Nah, kalian pelajari di situ PPT-nya mengenai konsep dasar ilmu ekonomi, yaitu bab pertama kita. Sebenarnya bab ini adalah bab yang sudah pernah kalian pelajari di waktu SMP di dalam mapel IPS. Jadi kalian mengenal beberapa jenis kebutuhan menurut intensitasnya, yaitu kebutuhan sekarang dan masa depan, kebutuhan menurut kelompoknya, kebutuhan individu atau kebutuhan umum, kebutuhan primer, tersier, sekunder, itu sudah kalian pernah pelajari di SMP. Nah, yang perlu saya tekankan di sini tambahannya ketika kalian memulai pembelajaran ekonomi adalah dari berbagai macam kebutuhan itu pasti akan terjadi permasalahan ekonomi. Nah, permasalahan ekonomi itu apa sih yang paling mencolok? Yang pertama adalah kelangkaan. Nah, kelangkaan itu bisa terjadi beberapa macam akibatnya. Yang pertama adalah memang kebutuhannya yang banyak tidak sesuai dengan alat pemuas kebutuhannya yang terlalu sedikit, atau keterbatasan pendapatan kalian untuk memenuhi kebutuhan. Jadi kalian pendapatannya tidak sampai bisa memenuhi kebutuhan yang kalian memang benar-benar butuhkan. Beda ya kebutuhan dengan keinginan. Kalau kebutuhan kalian memang benar-benar membutuhkan barang tersebut untuk mendapatkan manfaatnya, tapi kalau keinginan kalian hanya istilahnya menginginkan barang tersebut tanpa kalian tahu barang tersebut mempunyai manfaat apa untuk kalian. Terus penyebab kelangkaan yang lain adalah kerusakan sumber daya alam. Jadi kalau sumber daya alamnya saja yang menjadi dasarnya kebutuhan itu sudah mengalami kerusakan, maka akibatnya adalah barangnya pun juga akan mengalami kelangkaan. Terus keterbatasan barangnya tadi, misalkan sekarang lagi musim pandemi, jadi semua orang itu membutuhkan masker dengan jumlah yang banyak untuk stok. Nah, otomatis keterbatasan barang itu pun juga akan menurun dengan adanya kebutuhan masyarakat yang terlalu banyak, seperti susu merek Nah, itu juga sekarang lagi dicari banyak orang untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatannya. Nah, itu juga merupakan keterbatasan dari barang, sehingga penyebab-penyebab itu tadi semuanya itu akan menyebabkan barang tersebut menjadi langka. Nah, seperti itu. Kelangkaan itu adalah masalah dalam ilmu ekonomi. Nah, cara mengatasi kelangkaan seperti apa? Cara mengatasi kelangkaan ada dua, yaitu yang pertama kalian membuat skala prioritas. Yang kedua adalah kalian mau melakukan yang namanya analisis biaya peluang. Nah, skala prioritas itu seperti apa sih? Skala prioritas itu adalah kalian membuat daftar barang apa saja yang kalian harus penuhi terlebih dahulu. Nah, gimana caranya? Caranya adalah barang yang kalian penuhi, yang pertama urutannya adalah barang primer dulu. Jadi skala prioritas itu dibuat dari barang primer dulu yang pertama. Kalau barang primer itu sudah terpenuhi, baru ke barang sekunder. Kalau masih ada kemampuan kalian, baru kalian memenuhi barang yang tersier. Nah, barang tersier ini sifatnya kompleks, atau bisa kalian penuhi atau tidak, tergantung dengan kemampuan kalian. Yang pertama adalah barang primer dulu, baru sekunder, baru tersier. Itu adalah skala prioritas. Misalkan saya punya
uang saku 500.000 satu bulan. Nah, saya membutuhkan biaya apa saja dalam satu bulan. Misalkan saya membutuhkan, saya beli buku 200.000. Terus saya beli kuota paketan 100.000 untuk daring misalkan. Terus saya beli jajan untuk cemilan waktu daring misalkan 100.000. Nah, yang 100.000 ada sisa. Nah, itu kalian harus membuat skala prioritas dengan cara barang primer dulu, sekunder baru tersier. Nah, jangan salah artikan bahwa barang primer itu barang yang digunakan untuk makanan. Nah, tergantung dulu, kita harus lihat dulu bagaimana kita itu memaknai kebutuhan kita. Misalkan tadi kalian butuh buku untuk belajar, ya berarti itu adalah sebagai barang primer kalian. Kalian butuh kuota untuk melakukan kegiatan daring, berarti itu adalah kedua hal yang merupakan kebutuhan primer kalian. Berarti itu yang didahulukan. Oke, buku tadi 200.000, terus kuota paketan 100.000, berarti itu sebagai barang primer. Terus yang kedua adalah barang sekunder. Barang sekunder itu barang pelengkapnya. Kalian butuh jajan tadi, kalau masih ada kemampuan kalian bisa membeli jajan tadi, sehingga jajan itu dimasukkan ke kebutuhan sekunder. Nah, terus masih ada kemampuan kalian 100.000. Nah, itu tidak dialokasikan ke apapun. Nah, berarti itu masuk ke tabungan di kebutuhan tersier. Seperti itu adalah skala prioritas. Lalu kita akan menggunakan analisis biaya peluang. Nah, analisis biaya peluang ini juga bisa mengatasi kelangkaan. Apa sih analisis biaya peluang? Analisis biaya peluang itu adalah cara untuk menentukan pilihan yang tepat untuk menetapkan alternatif pilihan yang lain, atau dengan kata gampangnya adalah pengorbanan untuk memilih pilihan yang lain. Jadi di situ ada dua pilihan, kalian disuruh memilih antara salah satu. Kalau kalian memilih, misalkan ada dua pilihan A dan B. Misalkan ada pilihan kalian setelah lulus SMA kalian ada dua pilihan, melanjutkan ke perguruan tinggi atau kalian bekerja. Kalau kalian melanjutkan ke perguruan tinggi, kalian harus membayar 3.500.000 untuk daftar ulang. Tapi kalau kalian memilih bekerja, berarti kalian harus kalian mendapatkan pendapatan 2 juta per bulan, misalkan seperti itu. Terus kalian memilih untuk masuk ke perguruan tinggi dengan membayar 3.500.000 untuk daftar ulang, berarti biaya peluangnya adalah yang kalian tinggalkan atau yang kalian korbankan, yaitu kalian meninggalkan tadi tawaran bekerja dengan mendapatkan pendapatan 2 juta. Nah, itulah adalah biaya peluang atas pilihan kalian. Oke, contoh yang kedua, misal perusahaan memproduksi sepatu dan juga sepatu sandal. Berarti ada dua jenis barang yang diproduksi. Yang sumbu Y ini adalah punyanya sepatu, yang sumbu X adalah sepatu sandal. Nah, ketika perusahaan itu memproduksi hanya satu jenis saja sepatu, dia bisa memproduksi 800 unit. Nah, karena dia sekarang memproduksi sepatu sandal, dia memproduksi sepatunya hanya 650 unit. Lalu dia ketika memproduksi sepatu dengan 650 unit, dia memproduksi sepatu sandal dengan 300 unit. Nah, yang kedua kondisinya adalah dia memproduksi sepatu 500 unit. Ketika dia memproduksi sepatu 500 unit, dia bisa memproduksi sepatu sandal 600 unit. Nih. Nah, sehingga kita tarik garis di sini melewati perpotongan tadi. Nah, seperti ini grafiknya. Nah, yang dimaksud biaya peluang, terus gimana biaya peluangnya atas kedua kondisi ini? Biaya peluangnya adalah selisih antara
dua jenis memproduksi suatu barang tadi. Jadi ketika dia memproduksi sepatu sandal dengan kondisi A dengan kondisi B, selisihnya berapa? Dari 600 ke 300. Selisihnya adalah 300. Lalu ketika dia memproduksi sepatu dari kondisi A ke kondisi B berapa? Berarti 650 dikurangi 500. Jadi biaya peluangnya adalah ketika perusahaan tersebut memproduksi sepatu sebesar berapa tadi, ini 650, ini 150 ya. Ketika perusahaan tersebut memproduksi sepatu dengan selisih 150 unit, perusahaan tersebut bisa menambah produksi sepatu sandal sebanyak 300 unit. Jadi kalau perusahaan itu memproduksi sepatunya ditambahi 150 unit, perusahaan tersebut bisa nambah memproduksi sendalnya dengan 300 unit. Jadi ini adalah biaya peluangnya ketika perusahaan itu dikatakan membuat dua jenis barang. Itu adalah contoh yang kedua dari biaya peluang. Oke anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan yang perlu saya tekankan dari konsep dasar ilmu ekonomi. Jadi konsep dasar ilmu ekonomi nanti materinya di situ ada banyak. Ada pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli, menurut garis besarnya seperti apa. Lalu ada macam-macam kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan yang sudah kalian pelajari di SMP. Terus ada masalah ekonomi, yaitu tadi yang sudah saya jelaskan, kelangkaan tadi. Terus ada juga cara mengatasi masalah ekonomi dengan kedua cara tadi. Yang pertama adalah dengan membuat skala prioritas, yang kedua adalah kita membuat analisis yang namanya biaya peluang. Oke.